Puji nama Tuhan. Seberapa yang kita ada, mari kita mulai ibadah saat pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Mari kita menyembah Allah kita yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita menyembah Dia. Mari katakan Engkau baik Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satu hati, kita mau berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau lancarkan ya Bapa. Ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami mohon kemurahan hati-Mu. Biarlah Tuhan suasana surga turun memenuhi jemaat di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan memulai ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami mengakui Tuhan Yesus kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang menciptakan segala yang ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada dulu segala sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, tak terselami
tergoyahkan Kau Yesus, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari kita berikan pujian ini satu kali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau menciptakan kami Bapa. Kami percaya hanya Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya Bapa. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Apa ada sukacita? Amin. Saya yakin di tempat ini kita sudah siap memuji nama Tuhan. Amin. Kita siap sorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat pujian bersorak-sorak. Tuhan benar-benar muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, nyalakan maut dan hidup. Tuhan bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, Dialah pelindung kita. Amin. Dan berharapan kami mau bersorak bagi untuk Tuhan. Amin.
berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Kita percaya satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Bangkit dan hidup, hanya Tuhan yang memberi kita. Tuhan yang bertingkah mengalah. Amin. Bersama kita di dalam kita, masukkan kemuliaan, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita di dalam kita, masukkan kemuliaan, haleluya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, menjadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kita kan, musuh dikalahkan, menjadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Bagi petugas kantong kolektor dipersilakan. Bangkit serupa nama Yesus. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis yang benar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darahnya. Nama Yesus, nama Yesus, mana ada yang kuat. Nama Yesus, mana benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita membuat iblis gemetar. Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darahnya. Nama Yesus, nama Yesus, yang kuat. Nama Yesus, bertahan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, mana ada yang kuat.
Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya nama Yesus yang berada di atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa untuk karya-Mu Tuhan Yesus kepada kami semua Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Kami menemukan-Mu Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu bersama denganku. Tiada pernah berubah Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang kasih yang terindah, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar Yesus. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, kasih yang terindah Tuhan. Haleluya Yesus, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Bapa, pujian dari hatiku selalu bersama denganku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar-Mu
Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu dahsyat luar biasanya Engkau bagi kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, pertolongan dan perlindunganmu. Dari hari ke hari, sampai hari ini Kau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk Tuhan menuntun kami, membawa kami untuk memahami akan firman-Mu, memberikan pencerahan dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh lebih lagi untuk mengerti, lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan di situ kami boleh mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan telah Tuhan kirim dari Bojonegoro ke tempat ini dengan selamat, sebentar akan membagi-bagikan berkat surgawi. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa yang dari Tuhan untuk memberkati kami semua Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, dan hanya fokus kepadamu Bapa, sehingga kesempatan yang sangat singkat ini tidak tersia-siakan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan lawatan zaman dan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan Bapak Daniel Budi Prasetyo. Ya, ini adalah buah sulung dari pelayanan kami, jadi kami merasa bangga di mana buah sulung ini berhasil dalam pelayanan. Jadi saya senang, ya mungkin lebih berhasil ya dari kami. Ya kami akan bangga dan senang karena Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, sebentar akan memberkati kita melalui firman Allah, yaitu sebelum kita menerima perjamuan kudus. Waktu kami berikan, mari Bapak Pendeta Daniel Budi Prasetyo, silahkan. Shalom. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, ya kasih anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya dan dibesarkan, saudara, di bawah bimbingan Bapak Gembala, yaitu Om Ali Nathanael dan juga Tante. Saya bersyukur ya, sampai hari ini saya tetap bertahan di ladang Tuhan. Saya banyak belajar dari Bapak Gembala, dan itu yang saya lakukan di tempat di mana kami melayani. Apapun, tantangan apapun yang saya hadapi, di
Di situ saya tetap bertahan dan saya belum melihat bagaimana karya Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Puji Tuhan, saudara, tidak kami panjang lebarkan. Pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Allah saya ambil dari Injil Lukas, ya, pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Tidak lupa terima kasih Om, Tante, jemaat Tuhan di tempat ini, ya, yang pagi hari ini boleh mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah. Mari sama kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan baca bersama-sama Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Kami silakan duduk. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini, saya berikan tema atau judul Luka Yesus yang menjadi tanda kasih. Luka Yesus yang menjadi tanda kasih. Saudara, jadi melalui ibadah yang disertai dengan perjamuan suci saat ini, kita akan kembali bagaimana melihat, mengingat tentang kasih Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Sudah lihat bagaimana Yesus dimulai dari proses kelahirannya yang begitu ajaib, begitu luar biasa, tanpa melibatkan saudara hubungan secara biologis. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini karena Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat bagaimana proses kematiannya, Yesus mengalami kematian. Saudara, firman Allah mencatat bahwa ada fenomena yang luar biasa, di mana gempa bumi gelap gulita, bahkan di sana juga ada mukjizat. Itu adalah hal yang luar biasa. Bahkan kebangkitannya, saudara, kebangkitan Yesus juga hal yang ajaib. Kenaikannya juga sesuatu yang luar biasa. Bagi kehidupan kita, saudara, sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, sebenarnya dengan kekuatan Yesus, kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan tentu bertanda tanya. Kenapa ketika semuanya tidak dia pulihkan, semua luka yang ada di dalam tubuhnya tetap terlihat terbuka? Ini menjadi satu tanda tanya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kehebatan Tuhan, Yesus itu mampu, saudara, untuk memulihkan semua luka yang ada di dalam tubuh. Baik bekas paku di tangan, baik bekas tombak, saudara, yang ada di lambung. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua dibiarkan dengan tetap terbuka. Tuhan biarkan dengan tetap terbuka. Jadi mengapa Tuhan Yesus tidak menghilangkan tanda-tanda penderitaannya dalam tubuh kemuliaannya? Mengapa Yesus tidak membiarkan, tidak menghilangkan, tidak menyembuhkan, tidak memulihkan luka itu dalam tubuhnya? Dan mengapa, saudara, Tuhan Yesus tetap membiarkan luka itu tetap terlihat, ya, dalam tubuhnya, walaupun Tuhan Yesus memulihkan semua? Saya percaya bahwa setiap kita pasti bertanya, saudara, dengan hal ini. Luka, saudara, Tuhan Yesus tetap dibiarkan terbuka dan tidak dipulihkan oleh Tuhan, supaya murid-murid bagi kehidupan. Jadi
Jadi betapa kejamnya saudara, dosa itu bagi kehidupan manusia. Jadi dengan Tuhan tetap membiarkan luka dalam tangan, lambung dan kakinya itu tetap menganga, tetap terbuka, murid-murid itu bisa memahami betapa kejam dosa itu. Sekaligus supaya murid-murid itu bisa memahami bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi manusia, bagi setiap kita percaya kepada Tuhan. Contoh saudara, kalau satu contoh kalau kita memperhatikan dalam Lukas 22 ayat 50 dan ayat 51. Di sana ada peristiwa saudara, salah satu pengawal imam besar yang saat itu mereka hendak menangkap Yesus. Dan salah satu murid Tuhan yang bernama Petrus, dia langsung menghunus pedangnya dan dia menebas telinga kanan dari pengawal imam ini. Dan nama pengawal imam ini adalah Malkus. Saudara, ketika telinga pengawal ini ditebas oleh Petrus dengan pedang, putus. Tetapi ketika telinga itu putus, Yesus jamah telinga Malkus ini. Yesus pegang telinga Malkus ini. Yesus jamah telinga Malkus ini. Dan sembuh, sempurna. Tidak ada tanda-tanda saudara bekas di mana telinga itu putus atau ditebas. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Tetapi kenapa? Ketika Yesus bangkit dari kematian, lubang bekas paku itu, lubang paku itu, lambung bekas tombak itu tetap dibiarkan saudara terbuka dengan menganga. Tetap dia biarkan terbuka dengan menganga. Saudara, pertanyaannya di sini adalah mengapa Yesus tetap membiarkan luka-luka bekas paku atau tusukan di lambungnya itu tetap terbuka? Ini menjadi pertanyaan juga di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kok Yesus tidak pulihkan telinga Malkus tanpa bantuan alat medis? Tetapi ketika Yesus bangkit, itu tetap dia biarkan. Luka itu tetap dia biarkan terbuka. Saudara, ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi Yesus kenapa dia biarkan luka itu tetap terbuka. Kenapa Tuhan memulihkan? Jadi dia kita pelajari saudara pagi hari ini. Yang pertama saudara, Tuhan dari dibiarkannya luka itu tetap terbuka bagi hidup kita. Yang percaya kepada Tuhan, yang mungkin bertanda tanya sampai hari ini, kenapa? Jadi tetap dibiarkannya, saudara. Maaf saudara, mungkin agak sedikit ya gangguan di mic-nya. Yang pertama saudara, tujuan Tuhan dengan membiarkan luka-luka tetap terbuka. Yang pertama adalah supaya murid-murid tidak meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan dalam ayat 36 sampai ayat 39 dalam ayat pokok kita Lukas 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara, kesulitan besar pasti akan dialami oleh murid-murid saat menjumpai Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka
dalam perhimpunan mereka pada saat itu dalam ruang yang tertutup. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara, murid-murid dikatakan dalam ayat pokok kita tadi, mereka sempat ragu, mereka terkejut, mereka ragu, benarkah itu Yesus? Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan dalam ayat 38 tadi, ada keraguan. Saat kehadiran Yesus, bahkan mereka menyangka bahwa Yesus yang berdiri di hadapan mereka itu adalah hantu. Jadi mengapa Tuhan biarkan luka itu tetap terbuka? Jadi tujuannya di sini adalah untuk meyakinkan murid-murid. Yesus saat itu berusaha, saudara, untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus yang mati menebus dosa mereka itu sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut. Makanya ketika kata, lihatlah aku, lihatlah tanganku, kaki, lambungku. Jadi saudara, Yesus menunjukkan bukti. Sekaligus saudara bagaimana untuk membuktikan kasih Yesus. Betapa besarnya kasih Yesus. Betapa kejamnya dosa. Kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Jadi fakta ini Yesus kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Memang dia mati, tetapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia menebus kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, tujuan Tuhan yang pertama dengan membiarkan luka itu tetap terbuka di dalam kehidupan Yesus, supaya murid-murid betul-betul yakin tanpa ada keraguan bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Yesus yang memang sudah mati. Dengan bekas luka di dalam tangannya, kakinya, dan lambungnya, itu membuat murid-murid pada akhirnya dia yakin, oh itu Yesus, dia Tuhan, dia yang sudah bangkit dan tidak diragukan lagi. Kenapa murid-murid saat itu ada keraguan? Yesus itu bangkit, dihembuskan berita kebohongan. Supaya apa? Diberitakan bahwa Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, tetapi Yesus dia adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut. Tujuan kedua, sudah mengapa Yesus bangkit, luka-lukanya tetapi tetap dibiarkan terbuka. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kenapa di sini Tuhan biarkan luka-luka itu tetap terbuka. Tujuan yang kedua adalah supaya murid-murid tetap mengingat. Jadi supaya murid-murid tetap mengingat betapa kejamnya dosa dan betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa kejamnya dosa dan betapa besarnya kasih Tuhan. Saudara, dosa tidak hanya menghancurkan tatanan hidup manusia, tetapi dosa juga membinasakan manusia. Dosa membinasakan kehidupan saudara dan saya. Tetapi oleh Yesus, oleh satu pribadi, Yesus Allah yang kita sembah, dia sudah mengambil alih semua kejamnya dosa itu, penderitaan dosa itu. Dan kita menikmati dampak kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara, jadi salib itu sekaligus memberitakan saudara dalam kehidupan kita. Melalui bekas luka-luka Yesus yang tetap terbuka, murid-murid diingatkan. Jadi ketika Yesus berbicara kepada murid-murid dalam ayat 39 dan ayat 40, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara, jadi ketika Yesus menunjukkan jati dirinya, menampakkan hidupnya
kepada murid-murid, Tuhan tunjukkan, lihatlah, ini tanganku, lihat ini kakiku, lihat ini lambungku. Saudara, walaupun Yesus tidak berbicara, ini loh kejamnya dosa, ini loh jahatnya dosa, ini loh dampaknya dosa. Tetapi dengan murid-murid melihat itu, sekaligus mampu mengingatkan, saudara, dalam kehidupan murid-murid. Dampak dosa itu begitu mengerikan, dampak dosa begitu luar biasa. Itulah sebabnya, saudara, dengan cara apapun, usaha apapun manusia pada saat itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan utama dalam hidupnya, itu dosa. Makanya Yesus hadir. Yesus datang untuk membereskan permasalahan utama yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dosa itu kejam, dosa itu mengerikan, dosa menghancurkan segalanya, dan dosa membinasakan. Saudara, tetapi kasih Yesus, dengan luka itu murid-murid sekaligus diingatkan betapa besar perjuangan Tuhan, betapa besar kasih Yesus, begitu luar biasa kasih Tuhan bagi manusia. Dan semua Yesus tanggung, saudara. Semua Yesus mau melalui masa-masa sulit dalam hidupnya ketika menyelesaikan tugas utama untuk menebus dosa manusia. Saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes 3:16, dengan tegas di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Jadi yang diselamatkan di sini adalah mereka yang percaya, mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka tidak akan binasa, tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami penderitaan. Karena semua penderitaan maut itu sudah Yesus tanggung di kayu salib dengan bukti luka di tangan, kaki, lambung, saudara, yang tetap dibiarkan terbuka. Itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa, bukti kasih Allah yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan berbicara dalam hidup kita, saudara, kalau Tuhan memotivasi dalam hidup kita, memerintahkan dalam hidup kita supaya kita mengasihi Tuhan, itu adalah hal yang wajar. Yesus sedang mengasihi kehidupan kita, tidak tanggung-tanggung, saudara. Nyawa Yesus berikan. Sekarang apa yang bisa engkau berikan untuk Tuhan? Sekarang apa yang bisa engkau perbuat buat Tuhan? Seringkali kita hanya meluangkan waktu buat Tuhan saja. Terkadang kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, Yesus totalitas di dalam membuktikan, mewujudkan kasih-Nya yang besar itu bagi saudara dan saya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara kita belajar. Kita tunjukkan kasih kita, semangat kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah menebus hidup kita. Saudara yang seharusnya binasa, saudara yang seharusnya mengalami penderitaan, tetapi Yesus sudah mengambil alih semua. Dan kita tinggal menikmati fasilitas sorga yang Tuhan sediakan. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan yang ketiga, mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, luka-lukanya tidak dipulihkan, tetapi tetap dibiarkan terbuka. Alasan yang ketiga, saudara, supaya iman dan pengharapan murid-murid kembali dibangkitkan. Jadi supaya iman dan pengharapan murid-murid kembali dipulihkan. Perhatikan kembali ayat 39 tadi sampai ayat 40. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah,
Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara, perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 24 ini, ayat 39, 40 ini, saudara, dari gaya bahasa Yesus sangat jelas menunjukkan bahwa iman murid-murid saat itu benar-benar tidak hanya lemah, tetapi sudah runtuh. Jadi dari gaya bahasa Yesus yang berbicara kepada murid-murid, lihatlah. Saya percaya saudara, ketika Yesus berkata lihatlah, pasti ada jeda waktu untuk membuat murid-murid itu bisa mengenali, bisa merenung. Lihat tanganku, lihat kakiku, lihatlah lambungku. Hati Yesus saat itu pasti ada kesedihan. Kenapa mereka lemah? Yesus hadir untuk membangunkan kembali iman dan semangat mereka. Karena ketika mereka Yesus ditangkap, mereka melihat Yesus disiksa, Yesus dianiaya. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, mereka tercerai-berai bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Seakan sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada kekuatan lagi. Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka berpikir bahwa habislah hidup mereka. Sudah tidak ada lagi yang menyertai hidup mereka. Tetapi mereka tidak memahami apa yang Yesus kerjakan itu adalah juga buat hidup mereka. Dan ketika Yesus bangkit menjumpai mereka, Yesus rindu, saudara, untuk mendongkrak iman mereka kembali, untuk mendongkrak semangat mereka kembali yang sudah lemah saat itu. Jadi iman murid-murid saat itu goncang. Mereka bagaikan anak ayam, saudara, yang kehilangan induknya. Mereka merasa tidak ada harapan, tidak memiliki kekuatan. Tidak ada lagi, saudara, seseorang yang bisa diandalkan. Karena sebelum Yesus disalib, saudara, mereka bersama dengan Yesus. Yesus membuat mukjizat, tanda heran yang luar biasa. Mereka bisa melihat, memperhatikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana keajaiban, bagaimana mukjizat yang Yesus buat. Tetapi ketika Yesus mati, seakan sirna semua apa yang menjadi harapan mereka, khususnya iman mereka. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya kalau kita memperhatikan bagaimana salah satu murid, saudara, yang bernama Thomas. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Bagaimana iman Thomas ini, salah satu dari murid Tuhan saat itu, betul-betul sudah runtuh imannya. Yohanes 20 ayat 25 sampai ayat 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, dari sini saja kita bisa melihat iman Thomas yang sudah runtuh. Sebelum aku bisa melihat bekas paku di tangan, bekas tombak di lambung, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalamnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bahasa ini menunjukkan iman mereka sudah runtuh. Iman mereka sudah ambruk. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku.
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, jadi dengan melihat sikap Thomas yang diungkapkan dalam ayat 25 ini, bahkan Thomas sempat membuat sebuah pernyataan bahwa Thomas akan percaya kepada Yesus, Thomas akan percaya kepada Tuhan, Thomas akan percaya kepada Yesus kalau sudah melihat bukti bekas luka-luka penderitaan Yesus di salib itu. Itulah bekas paku dan tombak di lambung. Saudara, iman mereka betul-betul sudah runtuh. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, khususnya kepada Thomas, dan percayalah. Maka Thomas dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, bahasa ini menunjukkan bagaimana iman Thomas kembali dipulihkan, kembali dibangkitkan, bahwa Yesus dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dan sejak saat itu, saudara, semangat dan pengharapan murid-murid terus dibangkitkan dan terus dipulihkan. Demikian juga dengan hidup kita pada saat pagi hari ini. Mari kita belajar, sekalipun kita belum pernah melihat secara kasat mata bekas luka di tangan dan lambung Yesus seperti yang dilihat murid-murid, tetapi kita percaya. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saudara, berbahagialah setiap kita kalau sampai pagi hari ini kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap melekat kepada Yesus. Yesus sudah mengambil bagian yang terbaik buat hidupmu, buat hidup saya. Apa saudara bagian yang tersulit yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidupnya? Apa yang sudah Yesus kerjakan bagian yang tersulit? Itulah penderitaan salib. Itulah kematian. Saudara, nyawa Yesus, jiwa Yesus, dia berikan. Itu bukti kasihnya buat saudara dan saya. Saudara, saya katakan pagi hari ini, apa artinya penderitaan Yesus? Apa artinya luka-luka yang Yesus alami? Itu tidak akan berarti buat hidupmu kalau engkau tidak pernah dan bertanggung jawab mengerjakan bagianmu dengan baik, mengerjakan tugasmu dengan baik, mengerjakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu dengan baik. Apa tugas kita? Apa bagian kita, saudara? Adalah mengerjakan iman dengan apa? Takut dan gentar kepada Tuhan. Itu bagian kita. Bagian tersulit sudah Yesus lalui, mati di atas kayu salib. Bagian saudara dan saya adalah membangun, mengerjakan. Saudara, bagaimana mengerjakan iman itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Filipi 2:12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan imanmu. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar percaya Yesus, saudara masuk surga. Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Kalau engkau hanya sekedar percaya, tetapi hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, engkau tidak mengerjakan keselamatan itu dengan baik, surga tidak akan menjadi bagian dalam hidupmu. Kerjakan bagianmu dengan baik, karena Yesus sudah mengerjakan bagiannya dengan luar biasa. Nyawa Tuhan berikan, dan kita hanya mengerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Seterusnya adalah saudara bertekun, tetap teguh dalam iman, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan dari seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus
telah menjadi pelayannya. Itu bagian kita, saudara. Jadi kerjakan dengan apa? Tetap tekun, tetap teguh di dalam Tuhan. Iring Tuhan itu tidak mudah, saudara. Banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Menjadi hamba Tuhan pun juga bukan hal yang mudah. Banyak tantangan. Kita semua menghadapi tantangan. Kita semua punya salib masing-masing. Tetapi salib apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, Tuhan tetap menuntut dalam hidup kita. Kerjakan keselamatan itu. Bertekun, tetap teguh, dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, tantangan apapun, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang tegar, menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh di dalam Allah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus melekat dalam mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah biarlah pagi hari ini boleh meneguhkan iman kita, membangun semangat kita di dalam kita iring Tuhan, bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, Dia pribadi yang sudah mengorbankan segalanya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Serindu angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus yang tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Biar singer saja menyanyikan pujian ini. nama Yesus 1 tahun yang lalu, kesembuhan. sebelum kami divaksin, Yesus ada kami sekeluarga Tuhan izinkan, saudara, mengalami COVID-19. Saya kondisi sakit, ibu saya yang saya rawat setiap hari juga sakit. Pujian inilah yang setiap hari, setiap saat membangun semangat saya, memberikan kekuatan dalam hidup saya. Dengan kekuatan yang terbatas, saya merawat ibu yang juga sakit dalam kondisi lemah. Tetapi pujian ini betul-betul nyata dalam keluarga kami. Saya dipulihkan, ibu saya dipulihkan. Mukjizat itu luar biasa. Walaupun saya tidak ke rumah sakit, tetapi Yesus yang memulihkan di hidup saya, sekeluarga. Haleluya. Yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus
kita semua bangkit kita pujikan ini. Nama yang luar biasa. Para pelan-pelan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Yang sembuhkan kita, pulihkan kita. Sekali lagi katakan nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Pulihkanku, nama Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, ampunkanku. Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat luar biasa Engkau bagi kami pagi hari ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Oh Tuhan, penyataan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang membawa kami untuk tidak ragu-ragu lagi. Kami tetap percaya Yesus satunya juru selamat dan penolong kami. Engkau yang telah mati dan bangkit, Tuhan menang atas maut Bapa. Dengan kami percaya kepada Yesus, maka pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan iman kami dipulihkan, dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang telah Engkau pakai jadi alat-Mu untuk membangun kami, iman kami, kesetiaan kami, kasih kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Saat ini kami menghadapi perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Ini mengingat kembali, untuk mengingatkan kami kembali bukti kasih Allah yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Engkau mati, menderita, mengambil alih semua dosa-dosa kami yang membawa kehancuran, membawa kebinasaan, membawa kepada Tuhan hukuman yang kekal. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya dengan perjamuan kudus ini kami boleh Tuhan percaya bahwa Engkau telah mati di salib dan Engkau telah bangkit. Dengan perjamuan kudus ini membawa kami untuk lebih dekat, lebih setia, bertanggung jawab dalam mengerjakan keselamatan. Oh, sampai Engkau datang kali yang kedua. Roh Kudus mengurapi kami, memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu, ampuni apabila ada dosa-dosa kami terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap siapapun Bapa, sebagaimana telah mengampuni kami. Sucikan dan kuduskan, berkati, urapi bagi pelayan-pelayan perjamuan kudus. Mereka membagikan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, layakkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah kami menerima perjamuan itu dengan iman bahwa ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu. Karena barang siapa mereka yang makan dengan percaya, sakit disembuhkan, disembuhkan,
disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru dalam mengerjakan keselamatan. Demikian pula Tuhan, kami mendapat suatu kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami menerima dengan percaya bahwa Tuhan perjamuan kudus ini mempersatukan kami gereja Tuhan dengan Engkau sebagai kepala gereja, mempersatukan kami jemaat satu dengan yang lain menjadi tubuh Kristus yang utuh di muka bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau terima perjamuan kudus ini dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Akan dilayani, saudara ambil tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita akan makan. Kita akan makan bersama-sama tubuh dan darah Yesus Kristus. Salibnya selama mulia. Bagi saudara yang telah menerima tubuh dan darah, kami undang untuk bangkit berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia. Bersatu disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia. Haleluya. Angkatlah tubuh Yesus di tangan kanan tinggi atas kepala saudara. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sebelum kita minum darah Yesus, kita dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa pagi ini dinyatakan melalui kebenaran firman Allah, melalui perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih-Nya yang besar, yang telah menebus dosa kita yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Tapi kasih Yesus membawa kita keselamatan dan pemulihan, bahkan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan telah melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengampuni dosa kami Tuhan, memulihkan kami.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, mohon dengan kasih Kristus Budina maju ke depan dan berdoa. Pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, iman kami dikuatkan Tuhan. Pengharapan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami hanya mau melekat erat untuk Engkau Tuhan. Di dalam Engkau, hidup kami tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mengalir dan mengalir, selalu mengalir Tuhan kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kau kumpulkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan untuk merasakan kasih yang daripada surgawi Tuhan. Oh Yesus, kami percaya mujizat Tuhan pasti ada dan masih ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu segenap hidup kami. Kami percaya Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan, bukan karena kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menguatkan melalui firman-Mu Tuhan, yang oleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Mari kita pujikan ada kuasa dalam namanya.
Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman warta gereja, saya persilahkan untuk pemegang kas untuk yaitu memberikan laporan terlebih dahulu, yaitu kas Yani, monggo. Puji nama Tuhan, saya sebagai pemegang dana celengan yang difungsikan untuk hari-hari besar akan melaporkan untuk pengeluaran sepanjang Natal sampai Pasca tahun 2022. Saldo celengan tanggal 9 Desember 2021 terakhir sebesar 14.335.100. Pada perayaan Paskah kemarin, Jumat Agung tanggal 15 April 2022, kita merayakan dalam satu sesi yaitu pagi. Kita pesankan 200 nasi kotak, per kotaknya 15.000, total 3 juta. Kemudian kita siapkan 10 dus air mineral Cheers 600 ml, per kotaknya 34.000, total 340.000. Kita siapkan juga untuk 15 dus roti bakery Bolim, per kardusnya 13.500, total 202.500. Untuk snack meja petugas 48.000. Kita siapkan juga 7 pak tas kresek untuk packing nasi kotak 77.000. Kita siapkan juga 21 amplop untuk petugas 630.000 totalnya. Kemudian ada 1 amplop juga 50.000. Pengeluaran untuk Jumat Agung 15 April 4.347.500. Saat kebangkitan hari Minggu tanggal 17 April 2022, kita siapkan 150 snack box dengan harga per kotak 5.000, isi 3 kue 750.000. Kemudian 6 dus air Cheers gelas, per dusnya 22.000, total 132.000. Jadi untuk total tanggal 17 April 2022 882.000. Dari saldo celengan tahun 2022 14.335.100, kita kurangi pengeluaran untuk perayaan Jumat Agung dan Kebangkitan. Saldo yang tersisa per 1 Mei 2022 9.105.600 rupiah. Demikian laporan saya. Untuk bukti pengeluaran ada di saya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memeriksa, saya persilakan, bukti-bukti semua ada. Saya sangat berterima kasih kepada jemaat di sini atas sumbangsinya, kerjasamanya, dan yang turut ambil bagian dalam segala kegiatan yang ada di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih, jerilah Bapak Ibu di sini tidak akan sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cilani. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin untuk minggu depan bagi laporan untuk kas sekolah minggu dan remaja, mungkin juga untuk kas wanita, biarpun wanita baru terbentuk tetapi punya kas nanti bisa dilaporkan supaya kita semua tahu apa-apa yang ada di dalam
yaitu kas-kas yang kita akan pakai. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel yang sudah memberikan kita pencerahan, lawatan, kuasa Roh Kudus boleh bekerja, mengingatkan kita, merenungkan betapa baiknya Tuhan, begitu besar karyanya, sehingga saat ini kita yang mendengar berita surgawi, berita kebenaran firman Allah tidak akan menggoyahkan kita dalam segala hal untuk kita tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah melawat kita melalui hambanya. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih Bapak Pendeta Daniel. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga. Juga kalau ada kesempatan kita sama-sama membangun tubuh Kristus agar kita semua terbangun dan terberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada hari ini. Terima kasih atas korban kasih untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk apapun yang jemaat persembahkan untuk kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu melalui usaha dan pekerjaan apapun, sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan yaitu Bapak Andi persembahan keluarga Ibu Mut. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jumat ini adalah Jumat pertama, jadi wanita Jumat yang akan datang ya. Jadi Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa, doanya dimulai jam 10, jam 6 doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum seperti ini. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Ini baru saya ingat, hari-hari ini adalah mulai ada pendaftaran sekolah, yaitu baik itu TK, playgroup. Bapak Ibu yang punya anak, waktunya TK playgroup di Pokece sudah ada TK Kristen. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, supaya dari kecil ini ditanamkan tentang keimanan kepada Tuhan, boleh didaftar ada di Pokece, yaitu ada di tempatnya Ibu Heni. Ya, di situ Bapak Ibu mulai bisa mendaftarkan supaya anak-anak ini tertanam tentang keimanan. Sebab saat ini kalau kita di umum masuk itu sudah ngapalno doa-doa ya di kitab mereka. Kita punya wadah, oleh sebab itu kita bawa anak kita. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, yaitu usaha-usaha kita serahkan kepada Tuhan, dan berdoa untuk bangsa dan negara, juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh Bapak Daniel, agar Tuhan tolong dan campur tangan. Kami sekeluarga titip salam dan jemaat titip salam hormat untuk keluarga, untuk jemaat di sana, agar semuanya berjalan seturut rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan telah kulihat bukti kasih-Mu. Sebelum doa berkat, Bapak Yona berdoa sebelum doa berkat.
menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah Tuhan, kami ucap syukur Bapa, kami jemaat tempat ini dapat Tuhan menaikkan ibadah kami dari awal, pertengahan, juga firman Tuhan dan perjamuan kudus dengan penuh sukacita, dengan urapan kuasa Roh Kudus. Ini semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat kami, juga Tuhan Yesus kami serahkan Bapa kehidupan kami dalam tangan-Mu untuk Bapa melangkah dalam 1 minggu ke depan. Ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang Haleluya. selalu memimpin kehidupan kami, juga Terima melalui kasih. tingkah laku perkataan kami Haleluya. dapat termetrai Bapa, Terima juga kasih. bisa menjadi saksi bagi Terima sama kasih. yang belum mengenal akan Yesus Haleluya. Kristus Tuhan. Terima Juga kami kasih. berdoa untuk para pemain musik yang sudah melayani. Haleluya. Biarlah Bapak pelayanan mereka tidak sia-sia, tapi dapat menjadi berkat bagi keluarga mereka. Juga Bapak Yesus bagi mereka yang bekerja dapat menjadi berkat dalam pekerjaan mereka. Terima kasih. Saya berdoa untuk pelayan Bapak Yesus, sang leader dan singer, Haleluya. memberkati pelayanan mereka. Terlebih Tuhan Yesus dalam Bapak Yesus yang sudah bekerja di sekolah, Haleluya. memberkati dalam pekerjaan dan Terima sekolah mereka. kasih Tuhan. Jika kami berdoa Tuhan Haleluya. untuk Bapak firman yang disampaikan Terima oleh kasih. hamba-Nya Bapak, biarlah firman itu Tuhan Haleluya. dapat tertanam dalam termetrai dalam kehidupan Haleluya. kami semuanya, Terima juga kasih. dapat bertumbuh subur Bapak Tuhan. Haleluya. Juga kami waktu sudah Terima menjadi saksi-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau berkati Bapak pelayanan hamba-Nya yang berada di Bojonegoro. Juga Engkau berkati Bapak Yesus keluarganya Bapak, Terima dari Bapak kasih. Yesus istrinya Bapak Tuhan, juga Bapak Yesus anak-anaknya Bapak, Terima maupun kasih. Bapak Ibu yang dirawatnya Bapak. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melingkupi keluarga hamba-Nya Terima tempat sana kasih. Bapak. Juga kami berdoa Bapak Tuhan Haleluya. untuk Bapak Yesus pelayan Bapak Yesus yang mau tempat ini. Biarlah pelayanan Bapak Tuhan di tempat ini dapat Bapak Yesus selalu berkembang Bapak, Amin. secara kualitas juga kuantitas Bapak. Amin. Amin. Juga Terima kami kasih. berdoa Bapak untuk Bapak Yesus hamba tempat ini Bapak, juga Ibu Pendeta tempat ini Bapak, Engkau Haleluya. berkati dalam pelayanan mereka Terima Bapak. kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak Yesus dengan kesehatan Bapak Yesus, Haleluya. agar Tuhan Yesus Terima Tuhan kasih. Bapak Tuhan untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta tempat ini Bapak, dapat Bapak Yesus dengan Bapak Yesus Terima giat kasih. melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Juga kami serahkan Tuhan untuk Tuhan Yesus pelayan yang ada cabang Tumapel Tuhan. Kiranya Bapak Tuhan pelayan yang ada cabang Tumapel setiap hari Bapak Yesus juga selalu dapat berkembang Bapak. Juga banyak jiwa yang dimenangkan Bapak di cabang Tumapel Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Tuhan Yesus untuk bangsa Bapak negara Bapak, Haleluya. dari pemerintahan pusat tertinggi Terima dapat kasih. pedesaan Bapak, dapat memerintah Terima dengan kasih. adil bijaksana, takut Amin, akan amin. Engkau Bapak, Terima juga gereja kasih. Bapak yang ada di dalamnya Bapak, diberkati Haleluya. semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga persembahan Bapak yang sudah diberikan anak-anak semuanya Bapak. Haleluya. Persembahan tidak sia-sia Bapak. Terima Agar Bapak kasih. Yesus persembahan ini Bapak Yesus dapat berguna Bapak Haleluya. pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima Dan kita kasih. akan percaya Bapak kerja Bapak Haleluya. Yesus dengan Bapak Yesus persembahan itu Bapak. Terima kasih. Cuman petani Bapak berkati Bapak dalam pekerjaan mereka Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Tuhan untuk doa Bapak ucapan syukur ini di dalam nama dari Kristus. Haleluya. Amin. Tadakanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Sebentar saudara, duduk sebentar. Di Tumapel sekarang statusnya bukan cabang saudara, tapi resmi dan diresmikan